mengintensifkan pemeriksaan dan vaksin hewan kurban. Polda Jambi masih selidiki kasus dugaan beras plastik di Desa Kotoboyo. Beras SPHP di kios Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari alami kekosongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Jumat 23 Mei 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mengintensifkan pemeriksaan dan vaksin hewan kurban. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Tak hanya melakukan pemeriksaan, Disnakan juga melakukan vaksinasi kepada hewan kurban di berbagai tempat, termasuk lokasi peternakan milik kelompok dan perorangan. Upaya itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dan dipotong memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, Togu Permadi Samosir mengatakan, pihaknya telah menurunkan petugas ke setiap kecamatan untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan di kandang-kandang ternak. Setelah diperiksa dan divaksinasi, petugas Keswan kemudian menerbitkan surat keterangan sehat. Kesehatan hewannya, Kabupaten Bungo melalui Dinas Peternakan telah melakukan vaksinasi dan menjamin bahwa sapi-sapi yang diedarkan dalam acara menyambut Idul Adha pada saat pemotongan dan penyembelihan dijamin bahwa sapi tersebut sudah dilakukan vaksinasi sampai ke tingkat peternak. Jadi diharapkan untuk masyarakat Kabupaten Bungo tidak perlu takut karena sapi-sapi yang sudah diedarkan ke dalam masjid akan diberikan label sehat. Pemeriksaan dan pemberian vaksin serta label sehat tersebut merupakan salah satu upaya Pemkab Bungo untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan berupa 1 ekor sapi kurban kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat langsung melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci memeriksa kesehatan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Petugas memastikan kondisi sapi jenis limousin dengan berat mencapai 926 kg itu dalam keadaan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan fisik hingga usia sapi untuk memastikan kesesuaian dengan syarat kurban. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osrayandi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sapi tersebut dalam kondisi yang baik. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan monitoring sapi tersebut hingga disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Kita di Kabupaten Kerinci mendapat bantuan sapi dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo. Kemarin, alhamdulillah sudah kita lihat
Kebetulan di tempatnya di Kayu Aro, Sungai Lintang, Kecamatan Gunung Tujuh, dengan bobot atau berat sekitar 926 kg. Sapi bantuan Presiden rencananya akan diserahkan kepada pengurus Masjid Baitul Mahdi, Desa Sungai Gelampeh, Kecamatan Gunung Kerinci, untuk disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, antisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terus dilakukan. Tidak hanya pemerintah, peternak juga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan agar terhindar dari PMK. Peternak di Kota Jambi terus membersihkan kandang dan hewan kurban yang hendak dijual. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai jual dan menghindari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Salah seorang peternak Indra mengatakan, selain kebersihan kandang, mereka juga menjaga pola makan yang baik. Selain rumput, hewan kurban khususnya sapi juga diberikan ampas tahu dan dedak sebagai makanan tambahan, serta vitamin agar kesehatannya tetap terjaga dengan baik, sehingga daging yang dihasilkan tetap sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap kandang juga dilakukan penyemprotan desinfektan untuk membunuh bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Kalau kandang kita sudah siapkan ada desinfektan, jadi sebelum sapi masuk kita sudah semprot desinfektan. Kandang semua sapinya juga baru datang kita semprot, kasih obat cacing dan vitamin. Nah, antisipasi PMK, Pak ya? PMK ya. Dari catatan Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Jambi, saat ini belum ditemukan kasus PMK pada hewan kurban. Meski demikian, pengawasan dan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan kurban yang layak konsumsi terus dilakukan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Daerah Kerja Bandara menyatakan pergerakan jemaah haji di Bandara Madinah dan Jeddah semakin lancar. Hal ini dipengaruhi penerapan pola layanan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi melalui program Fast Track. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menyebutkan, pelayanan jemaah saat tiba di bandara sudah semakin cepat dan tertata. Pihaknya mengikuti sistem dari Wukala atau penyedia layanan logistik dan administrasi di bawah arahan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Program Mekah Route atau Fast Track memungkinkan jemaah melewati proses keimigrasian dengan cepat. Dengan adanya biovisa yang diproses sebelum keberangkatan, pemeriksaan imigrasi di Bandara Saudi hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dalam hal ini kita mengikuti kebijakan dari Wukala di bawah arahan Kementerian Haji Arab Saudi. Arab Saudi memiliki program Mekah Route atau di kita itu namanya Fast Track. Program ini memungkinkan jamaah untuk lebih cepat sampai ke Mekah sehingga mempersingkat layanan-layanan yang ada di bandara. Sebagai contoh misalkan selama ini jamaah sudah cukup terbantu ketika melakukan layanan keimigrasian. Pemeriksaan imigrasi berjalan dengan cepat karena adanya biovisa selama di tanah air, dan berikutnya layanan-layanan yang lain juga semuanya waktunya singkat. Khusus untuk fast track waktunya hanya kisaran 20 menit. Bagi jemaah non-fast track, waktu di ruang tunggu pun tidak lebih dari 1 jam. Hal ini dianggap sebagai kemajuan besar dalam layanan bandara. Jemaah diimbau untuk segera menyesuaikan diri dengan pola layanan yang semakin cepat dan terintegrasi, baik saat kedatangan maupun kepulangan ke tanah air. Ya, saudara, seorang remaja berusia 18 tahun asal Pati, Jawa Tengah berangkat menunaikan ibadah haji. Keputusan berangkat ini berasal dari wasiat sang ayah yang telah meninggal dunia. Zahrotun Uli Nasroh, remaja asal Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menjadi jemaah haji termuda tahun 2025. Zahrotun yang akrab disapa Lina ini berangkat menunaikan ibadah haji setelah menerima wasiat sang ayah yang telah meninggal dunia.
Dalam wasiat itu, sang ayah meminta agar porsi haji miliknya dilimpahkan ke Lina untuk menemani ibunya ke Tanah Suci. Proses pelimpahan porsi dimulai sejak 2021 dan resmi berjalan saat usia Lina memasuki 18 tahun. Lina berdoa untuk kebahagiaan sang ayah di akhirat dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik setelah haji. Keinginan ayah kan bisa menjadi poluan yang keinginan ayah bisa menjadi poluan yang solihah dan juga jujur. Jujur kan susah ya, jadi nggak semua orang bisa siap jujur. Kementerian Agama berkomitmen memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses administrasi pelimpahan porsi hingga siap berangkat dalam kloter 51 embarkasi Solo. Kementerian Agama juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan haji termuda, termasuk edukasi, manasik, dan bimbingan spiritual. Diduga ilegal, Polres Tebo tahan puluhan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini. Ya, Saudara, Polda Jambi masih menunggu hasil laboratorium terkait beras yang diduga dicampur plastik di Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari, Jambi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah beras tersebut benar-benar mengandung bahan sintetis atau tidak. Polda Jambi saat ini masih menunggu hasil laboratorium terkait beras yang diduga dicampur plastik yang ditemukan seorang warga Desa Kotoboyo, Kabupaten Batanghari, Jambi beberapa hari lalu. Pengecekan laboratorium ini dilakukan untuk memastikan apakah beras tersebut asli atau mengandung bahan sintetis. Paur Penum Subdit Penmas Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, penyidik telah mengambil beberapa sampel beras dari gudang distributor, kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk pengujian lebih lanjut. Terkait temuan yang diduga beras plastik tersebut, dan untuk barang bukti sudah dibawa ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk diuji lab terkait kandungan dari mutu dan kelayakan beras tersebut. Sampel-sampel tersebut telah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa dan pemeriksaan akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Meski kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, jajaran Polres Batanghari berhasil ungkap kasus premanisme dalam operasi kedua Siginjai tahun 2025. Dari 78 orang pelaku yang diamankan, terdapat 4 orang yang kasusnya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam rilis resmi yang digelar Kepala Kepolisian Resor Batanghari AKBP Yudi Santosa, selama operasi kedua Siginjai tahun 2025, jajarannya berhasil mengungkap 40 kasus premanisme dan pungli. Dari pengungkapan itu terdapat 78 orang pelaku yang diamankan, dan 4 orang pelaku dilanjutkan ke tahap penyidikan. Akibat terlibat ke dalam kasus pidana berat perampasan, 2 orang diselesaikan melalui restoratif justice dalam kasus penganiayaan, serta 72 orang pelaku lainnya diberlakukan pembinaan khusus. Dari pengungkapan kasus tersebut, pihaknya juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai, 2 unit motor hasil pencurian, botol minuman, tas, serta nominal uang hasil pungli. Yang mana Polres Batanghari berhasil mengungkap kasus sebanyak 40 kasus. Kemudian untuk tersangka berjumlah 78 orang. Untuk 4 orang dilaksanakan penyidikan lanjut, ya, karena untuk kasus tindak pidana curang. Kapolres AKBP Yudi menambahkan,
Pihaknya akan tetap melanjutkan giat operasi penanganan premanisme ini secara rutin demi memberikan rasa aman dan kenyamanan di tengah masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Polres Tebo mengamankan 52 kendaraan bermotor yang tak memiliki dokumen lengkap dan saat ini puluhan kendaraan tersebut ditahan di Polres Tebo. Polres Tebo berhasil menggagalkan pengiriman kendaraan bermotor yang hendak diedarkan di Kabupaten Tebo. Berbagai jenis kendaraan bermotor yang dikirim dari Pulau Jawa tersebut akan dikirim menuju salah satu desa di Kecamatan Tebo Ulu. Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Yoga Dharma Susanto mengatakan, ada sekitar 52 kendaraan bermotor yang berhasil diamankan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, saat ini puluhan kendaraan tersebut ditahan di Polres Tebo. Kita masih melakukan penyelidikan, kita koordinasi dengan dari mana asal kendaraan ini untuk mengecek berkaitan dengan dokumen surat-suratnya. Apabila nanti memang sudah lengkap surat-suratnya, kita kembalikan kepada pemilik, kepada pembeli, di mana kendaraan-kendaraan ini dikirim dari Jawa. Rencana mau diturunkan ke wilayah Tebu. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami kasus ini untuk menelusuri asal-usul kendaraan dan kemungkinan adanya sindikat perdagangan kendaraan ilegal. Jika dalam proses penyelidikan kendaraan yang ditahan memiliki dokumen resmi, maka kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh ASN diminta untuk tidak terlibat dan melakukan praktik judi online. Pemkab Sarolangun telah menyiapkan regulasi dengan menerapkan sanksi tegas bagi pegawai terpapar judi online. Maraknya kasus judi online di kalangan oknum aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dalam melayani masyarakat. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan menyatakan kesiapan memberi hukuman disiplin serta sanksi tegas bagi ASN maupun P3K yang menjadi langganan pengguna judi daring. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, saat ini judi online menjadi momok serius yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satu dampak judi online yakni kasus gugatan cerai mendominasi di kalangan pegawai. Selain itu, pegawai yang terpapar judi online akan merusak moral individu dan tidak fokus bekerja, sekaligus mengganggu ketertiban sosial. Sebagai pelayan publik, pegawai harus menjadi teladan dalam menjunjung nilai integritas dan profesionalisme. Sanksi tegas memang nanti dibicarakan seberat apa akan dikasihkan seberat mungkin. Kenapa judi online bahayanya yang memang tidak mengetahui kegiatan. Ya aku sangkut kita di megang HP apa itu sudah. Nah, apalagi itu pakai perangkat-perangkat yang ada di sini pakai wifi. Itu kan terdeteksi itu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan judi online maupun offline, terutama bagi ASN, termasuk pegawai di lingkungan BUMD dan BUMDes hingga perangkat dan pegawai di pemerintah desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris minta masyarakat sukseskan program revitalisasi bahasa Melayu Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Al-Haris mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bahasa Melayu Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung dan mensukseskan program revitalisasi bahasa Melayu Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri dan membuka rakor revitalisasi bahasa Melayu Jambi tahun 2025 yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan, di tengah perkembangan dan kemajuan dunia, menjaga penggunaan bahasa Jambi merupakan bagian penting untuk menjaga keberadaan budaya daerah secara berkelanjutan.
Melestarikan bahasa Melayu Jambi menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas etnis Melayu Jambi. Al-Haris menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi siap memberikan dukungan penuh melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program revitalisasi bahasa Melayu Jambi. Program revitalisasi ini harus diupayakan agar penggunaan bahasa Melayu Jambi dapat terus diwariskan dan digunakan oleh generasi muda. Kita mempertahankan bahasa Melayu Jambi itu, ya. Jadi oleh karena itu saya mendukung Balai Bahasa. Ketika Balai Bahasa membuat langkah-langkah revitalisasi bahasa Melayu Jambi itu, saya dukung penuh. Nah, bukan apa-apa. Di tengah-tengah kemajuan bangsa, di tengah-tengah kemajuan teknologi ini kan sering kita lupa menggunakan bahasa, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu kita kembali ke marwah kita selaku orang Melayu Jambi. Al-Haris menambahkan, revitalisasi bahasa Melayu Jambi sangat diharapkan mampu menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat Jambi. Al-Haris mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bahasa Melayu Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno memberikan bonus kepada atlet Moro Jambi yang meraih medali pada ajang PON Aceh Sumut. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan prestasi atlet. Penyerahan bonus kepada atlet yang meraih medali pada PON ke-21 tahun 2024 berlangsung di Rumah Dinas Jabatan Bupati Moro Jambi. Penyerahan bonus dan apresiasi ini diserahkan langsung oleh Bupati Bambang Bayu Suseno yang didampingi Ketua KONI Moro Jambi. Atlet yang menerima bonus tersebut diantaranya Angger Setiawan yang meraih medali emas pada cabur senam, Zio Catriadi peraih perunggu cabur wushu, Tania Konstantia dan Melinda Gusti peraih medali perunggu pada cabur angkat besi. Bambang Bayu Suseno mengapresiasi prestasi para atlet yang telah mengharumkan nama Moro Jambi di kancah nasional. Pemberian tali asi ini diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk meningkatkan prestasinya. Bambang Bayu Suseno berpesan agar KONI mampu meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan prestasi olahraga di semua bidang. Untuk kepada KONI Moro Jambi beberapa pesan. Satu, berikan pembinaan, pengembangan, dan peningkatkan prestasi. Dan tentu juga jalin kekompakan, kemudian manajemenlah baik-baik seluruh cabur, sehingga bisa dapat memberikan prestasi, memberikan semangat olahraga kepada seluruh dan mengharumkan masyarakat Moro Jambi. Mungkin itu pesan kami. Tak hanya menyerahkan bonus kepada atlet berprestasi, Bambang Bayu Suseno juga menyerahkan 1 unit bus operasional kepada KONI Moro Jambi. Pemberian bus tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Moro Jambi dalam meningkatkan pembinaan olahraga daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pemkab Moro Jambi bersinergi bersama TNI dalam mewujudkan lingkungan bersih. Sinergitas tersebut dilakukan dengan gotong royong bersama pada kegiatan karya bakti bersih sampah di Pasar Tradisional Sengeti. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, Jumat pagi, Wakil Bupati Junaidi Mahir bersama puluhan personel TNI dan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan karya bakti dengan membersihkan sampah di Pasar Tradisional Sengeti. Dalam aksi sosial tersebut, para personel bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di area pasar yang lokasinya berdekatan langsung dengan bibir Sungai Batanghari. Karya bakti gagasan Korem 042 Garuda Putih Jambi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan dan meningkatkan sinergi antar instansi dalam upaya melestarikan lingkungan. Pabung 2 Muaro Jambi, Kodim 0415 Jambi, Letkol Infanteri Beni mengatakan, dengan semangat kebersamaan seluruh elemen yang terlibat, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama Sungai Batanghari yang menjadi ikon Provinsi Jambi.
Kegiatan Jumat Bersih ini merupakan program dari Korem 042 Garuda Putih yang langsung dilaksanakan oleh masing-masing kodim yang berada di Provinsi Jambi. Hal ini pun tentunya perintah dari Bapak Pangdam dan Bapak Kasat di pinggiran Sungai Batanghari untuk tidak membuang sampah di Sungai Batanghari, karena memang Sungai Batanghari ini memang satu-satunya ikon Jambi. Jangan sampai sungai ini kotor akibat sampah-sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan sosial berupa Jumat Bersih ini akan kembali diagendakan di lokasi yang berbeda. Untuk mencegah sampah yang berserakan, TNI bersama Pemda bersinergi untuk menyediakan tempat sampah dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Merangin Muhammad Syukur bersama Wakil Bupati Abdul Hafid resmi membuka MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Merangin tahun 2025. MTQ tingkat Kabupaten Merangin ini digelar di Desa Muara Kibul, Kecamatan Tabir Barat. Bupati Merangin Muhammad Syukur bersama Wakil Bupati Abdul Hafid resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Merangin tahun 2025. MTQ tingkat Kabupaten Merangin yang digelar di Desa Muara Kibul ini diikuti 24 kafilah yang berasal dari seluruh kecamatan. MTQ yang berlangsung pada 22 hingga 27 Mei ini mengusung tema meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan Qur'ani menuju Merangin Baru 2030. Muhammad Syukur mengatakan, MTQ bukan hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi pengingat bahwa Al-Quran adalah cerminan dan pencerah kehidupan manusia. Saya tentu ini bukan sekedar lomba, tentu ini mengingatkan kita semua bahwa Al-Quran adalah cerminan kehidupan kita, pandangan hidup kita, dan pegangan kita di dalam menuju kebaikan dan nilai-nilai tuntunan dalam Islam. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas masyarakat untuk membaca Al-Quran. Muhammad Syukur mengingatkan Al-Quran bukan untuk sekedar dibaca, namun juga harus menjadi pedoman karena memiliki nilai kebaikan. Muhammad Syukur mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ ke-51 ini. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Tebo Agus Rubianto menyambut kunjungan Dandim 0416 Bute Letkol Infantri Dedi Pungki Irwanto ke Kabupaten Tebo. Bupati berharap sinergitas antara TNI dan pemerintah Kabupaten Tebo terus terjalin dengan baik. Bertempat di ruang makan VIP Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo Kamis malam. Bupati Tebo Agus Rubianto beserta Forkopimda dan juga OPD Lingkup Kabupaten Tebo menyambut kunjungan silaturahmi Dandim 0416 Bute Letkol Infantri Dedi Pungki Irawanto. Pemerintah Kabupaten Tebo menyambut baik kunjungan silaturahmi Dandim Bute. Bupati Tebo Agus Rubianto berharap dengan berbagai pengalaman dalam bidang lingkungan, baik itu pengolahan sampah dan teritorial yang telah didapat di daerah lain, dapat diimplementasikan di Kabupaten Tebo. Tentunya kami dari pemerintah Tebo menyambut baik dan mudah-mudahan kedepannya Pak Dandim, Pak Dedi Pungki Irawanto bisa membawa Kabupaten Tebo ini dan juga mentransfer pengalaman beliau di kota-kota sebelumnya di Kabupaten Tebo ini, ilmu-ilmu beliau yang tentunya banyak yang diperoleh, yang didapat dari daerah lain bisa diterapkan di Kabupaten Tebo dan untuk mengatasi persoalan-persoalan baik sampah maupun yang lainnya untuk kita terapkan di Kabupaten Tebo. Dandim Bute Letkol Infantri Dedi Pungki Irawanto mengatakan, dengan mengusung visi dan misi berbuat terbaik, profesional, adaptif, sinergi, tangguh, inovatif atau Bute pasti dapat bersinergi mewujudkan Tebo maju ke depannya. Kami Dandim baru, Infantri Dedi Pungki, mengusung visi dan misi Bungo Tebo, Bute pasti berbuat terbaik, profesional, adaptif, sinergis, tangguh, dan inovatif dalam rangka membantu mewujudkan Kabupaten Tebo yang maju, mandiri, adil, jujur, dan adil. Sehingga nanti kami akan tentunya bekerja sama dengan Forkopimda, bahu-membahu berkolaborasi, bekerja sama, mensukseskan program-program unggulan pemerintah dan mewujudkan Kabupaten Tebo yang maju. Dandim juga menjelaskan, TNI akan terus meningkatkan kerjasama bersama pemerintah untuk menyukseskan program-program pemerintah di berbagai bidang.
Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengisi khutbah Jumat di Masjid Nurdin Hasanah, Kota Jambi. Dalam khutbahnya, Anwar Sadat menyampaikan makna dalam menunaikan ibadah haji. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengisi khutbah Jumat di Masjid Nurdin Hasanah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Dalam khutbahnya, Anwar Sadat menyampaikan betapa pentingnya ibadah haji bagi umat Muslim. Ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam yang harus disempurnakan. Banyak rangkaian ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan oleh jemaah haji. Kemabruran haji seorang jamaah tak hanya dapat dilihat saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci Mekah, namun perubahan perilaku yang lebih baik setelah menunaikan ibadah haji. Salah satu prinsip dasar ibadah haji yakni kembali kepada Allah dengan cara menjemput dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ini termasuk pengisi tetap khatib di sini, pengisi tetap pengajian di Masjid Nurdin Hasanah sejak awal. Alhamdulillah hari ini ada jadwal saya. Alhamdulillah ini mengenang masa lalu gitu. Dan kebetulan juga waktu kita masih ada, sehingga kami kembali menyampaikan pesan-pesan khatib ya pada saat ini, karena jamaah haji kita sedang tahun ini juga sudah sebagian berangkat ke Tanah Suci Mekah. Nah, mudah-mudahan kita doakan mereka sehat, selamat, dan kembali dalam keadaan sehat, selamat, dan membawa haji yang mabrur. Nah, tadi kami menyampaikan untuk kembali jamaah haji kita tahsinun niyah, niatnya baik, doanya juga untuk kebaikan dunia akhirat, dan yang paling penting ialah ibadah kepada Allah. Nah, kalau ini dilaksanakan, mudah-mudahan nanti mereka kembali dalam keadaan membawa detail haji yang mabrur. Selain mengisi khutbah, Anwar Sadat juga diminta untuk menjadi imam sholat Jumat. Anwar Sadat mendoakan agar seluruh jemaah haji Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah haji. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Disdik Provinsi Jambi lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, ketersediaan beras SPHP di kios pangan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari saat ini alami kekosongan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada lagi pasokan beras yang dilakukan pihak Bulog Jambi. Pasokan beras premium SPHP di kios pangan saat ini tak lagi bergulir. Akibatnya ketersediaan beras jenis ini mengalami kekosongan. Alhasil pelayanan jual beli di kios pangan milik pemerintah daerah itu tidak lagi beroperasi. Pelaksana harian Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Abdul Latif mengatakan, terhentinya pasokan beras SPHP ini tidak hanya terjadi di kios pangan, namun juga di tingkat pedagang lainnya. Sehingga ketersediaan beras SPHP yang diperjualbelikan di toko saat ini merupakan stok lama. Abdul Latif menambahkan, sejauh ini belum mengetahui kapan akan kembali dilakukannya pendistribusian beras SPHP, karena belum adanya informasi terbaru dari pihak Bulog Jambi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan sistem penerimaan murid baru. Sosialisasi SPMB akan dilakukan ke SMA dan sederajat. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mulai melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru tahun 2025. Karena terdapat perubahan nama dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerima murid baru atau SPMB.
PLT Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Sumantri mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi ke setiap sekolah, baik SMA dan SMK sederajat. Terdapat perubahan kuota sistem penerimaan murid baru. Salah satunya sistem zonasi yang semula 55% menjadi sistem domisili dengan jumlah 30% dari daya tampung. Perubahan nama tersebut tidak mengalami perubahan sistem penerimaan murid baru, sehingga diharapkan ini tidak menjadi kendala bagi sekolah dalam penerimaan siswa baru nantinya. Ada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 bahwasanya penyelenggaraan itu dulu namanya PPDB, sekarang namanya SPMB. Dulu namanya PPDB, penanganan peserta didik baru, sekarang namanya SPMB, sistem penanganan murid baru. Ya, dulu ada 4 jalur, sekarang tetap juga 4 jalur. Jadi dulu adalah namanya jalur zonasi, ya. Dulu PPDB dulu zonasi, ada jalur prestasi, ya, jalur afirmasi dan perpindahan orang tua. Sekarang jalur zonasi berubah menjadi namanya jalur domisili. Ya, jalur domisili. Prestasi tetap, kemudian afirmasi tetap. Kalau perpindahan orang tua jadi jalur mutasi. Selain sistem domisili, penerimaan murid baru ini juga dapat melalui sistem prestasi, kemudian sistem afirmasi dan sistem mutasi atau perpindahan orang tua. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.